Jadi hukum Taurat itu memandang diri. Saya lanjutkan ya. Hukum Taurat itu memandang ke diri, tetapi kasih karunia itu memandang Yesus. Ulangi ya. Hukum Taurat memandang apa? Memandang diri. Wah, kamu bodoh, atau saya bodoh, atau saya jelek, saya kurang, saya miskin, saya memandang diri. Sekolah saya nggak tinggi, deposito saya nggak ada, oh saya banyak hutang, memandang diri. Tetapi kasih karunia memandang apa? Memandang Yesus. Yesus sakit nggak? Enggak. Yesus sehat nggak? Sehat. Yesus penuh sukacita nggak? Penuh. Yesus penuh damai sejahtera nggak? Penuh. Dia damai sejahtera itu sendiri, dia sukacita itu sendiri. Yesus kaya nggak? Makmur nggak? Mulia nggak? Iya. Yesus muda, segar? Iya. Semua tentang Yesus. Jadi kalau orang Farisi menumpuk pengetahuan, mereka tidak bisa melihat Yesus. Mereka tumpuk pengetahuan, nggak bisa lihat Yesus. Jadi saudara kalau baca Alkitab saudara, atau saudara dengar khotbah hanya menumpuk pengetahuan, saudara tidak bisa melihat Yesus. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan atau mendengar firman Kristus, untuk melihat lebih banyak tentang Yesus, saudara akan memperolehnya. Amin. Ya, orang Farisi bahkan berbahasa Ibrani atau berbahasa Yunani, orang-orang yang ahli, tetap tidak bisa melihat Yesus. Yesus di depan mereka, makan sama-sama mereka nggak bisa lihat Yahweh mereka atau Tuhan mereka, Tuhan semesta alam yang duduk di depan mereka. Saudara, anak kecil sederhana, dia melihat Yesus. 5 roti 2 ikan dia berikan kepada Yesus. Dia percaya Yesus bisa kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan makanan siangnya. Sederhana. Matius 14 ayat 29. Bagaimana Petrus memandang Yesus, dia berjalan di atas air. Ketika dia memandang gelombang angin, dirasakan, tenggelam dia. Kata Yesus, ketika Petrus bilang, Tuhan kalau engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Saudara, kita sedang bicara tentang memandang ya, atau mendengar Tuhan. Dan Tuhan firman, dia katakan, come, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Yesus mengatasi ruang dan waktu. Saya sudah katakan ya, Yesus, mujizat Yesus mengatasi ruang dan waktu. Saudara memandang Yesus, mendengar firman Kristus, saudara gini, amin, tangan saya terbuka menerima Tuhan, amin, so be it, terjadilah kepadaku. Mendengar seperti itu aja. Seperti Petrus mendengar. Mereka di perahu ditimbus gelombang, angin sakal, perjalanan 9 mil, baru 3 mil, nggak maju-maju semalam-malaman. Sampai gelap, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Murid-murid bilang itu hantu. Tapi kemudian seorang murid berkata itu Tuhan. Dan Petrus bilang kalau kau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Dan Tuhan katakan, come. Satu kata saja, saudara. Petrus berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. 30, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Ketika orang jalan di dunia ini, perjalanan kita, tadi kita katakan ya, sudah dengar khotbah yang sebelumnya. Inilah perjalanan, mendapat pewahyuan terus lebih besar lagi tentang Yesus. Dan ketika orang even itu apa ya? Sekalipun mereka berjalan, mereka bilang saya dibawa kasih karunia, tapi mengalihkan pandangnya kepada Yesus. Walaupun seperti saya, tetap bisa khotbah nih dengan pengetahuan, tapi mengalihkan pandangnya kepada Yesus. Ketika orang bilang ini, mana bisa sih sehat terus? Padahal Yesus bilang gini, akulah kebangkitan dan hidup. Padahal Tuhan Yesus bilang gini, diampuni segala dosanya, disembuhkan dari mereka dari segala penyakit. Mana bisa sih? Tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tetap aja kalau balik lagi berteriak, Tuhan tolong nggak? Tolong. All about Jesus. Semua tentang Yesus. Jadi setiap waktu kita memandang Yesus, setiap saat, maka kita tidak mungkin tenggelam. Sekali lagi ya, setiap waktu kita memandang Yesus, setiap saat kita memandang Yesus,
maka tidak mungkin kita tenggelam. Di dalam lautan dunia ini, di dalam suasana badai atau gelap, COVID-19, krisis ekonomi, krisis sosial, politik, apapun, saudara dan saya tidak mungkin tenggelam. Kalau apa? Kalau kita memandang Yesus. Karena itu kita terus, ya, kita akan melihat bahwa kita melihat Yesus. Sama-sama katakan, kita melihat Yesus, kita memandang Yesus. Sama-sama katakan,